Gila ya, jadi fans Persib itu berat. Berat di ongkos? Kagak. Berat nahan ketawa lihat tim lawan. Kalian dengar kabar terakhir, ruang ganti kita kemarin bergetar kayak ada kiamat lokal. Boyan Hodak lagi mode naga, bos. Sekali semprot, pemain yang males langsung gosong. Ratsaburi kemarin menang hoki aja udah sombong. Padahal itu cuma sedekah dari kita. Jangan harap ada ampun di leg kedua. Boyan udah nyiapin strategi yang bikin pelatih lawan pengen tuker nasib jadi tukang parkir. Terus ada kabar dari pangeran kita. Alhamdulillah, kaki kanan Beckham Putra udah pulih. Dan jujur aja, harga kaki kanan dia doang kayaknya lebih mahal dari harga diri bek lawan. Kasian gue lihat bek Ratsaburi nanti. Bakal diobok-obok sampai mereka lupa caranya pasang sepatu. Beckham itu obat, Ratsaburi itu penyakitnya, dan kita siap suntik mati mereka di GBLA. Lagian mereka datang ke Bandung modal apa sih? Ratsaburi kesini kayaknya bakal pakai kursi roda karena kelelahan. Mereka lagi sibuk nyari tabung oksigen, kita malah sibuk nyari lemari baru buat naruh trofi ACL tuh. Semesta itu emang bobotoh, bos. Jadwal aja diatur biar kita tinggal nunggu mangsa yang udah ngap-ngapan. Makanya, Boyan udah bilang, siapkan peti mati buat Ratsaburi, gajah perang Thailand. Di Bandung mah kita ubah jadi gajah sirkus yang pintar main bola plastik. Masih berani sok jago di kandang kita. Tonton aja videonya, lihat gimana mental mereka hancur sebelum kick-off dimulai. Tapi ya gitu, namanya juga tim Sultan. Bau uang ratusan miliar dari bos Adit ini emang bikin tim gubernur sebelah makin sesak napas. Kita nggak cuma mau juara, kita mau bikin lawan trauma. Targetnya siapa? Sodik Abujola, predator Afrika yang bikin bek lawan berasa lagi main catur. Diam, mikir, terus skakmat. Statistik dia gila, lebih gila dari harapan rival kita buat nyalip klasemen. Puncaknya nih, yang bikin dunia guncang, Ronald Koeman Jr. mau jadi pelayan kita. Bayangin, darah legenda Barcelona aja mau nyium rumput Bandung. Sementara tim lokal lain masih sibuk nungguin dana APBD cair atau nyari sponsor sabun colek buat bayar gaji. Ini bukan cuma transfer, ini penghinaan secara halus buat rival. Koeman Jr. loh, kalau dia beneran datang mending tim lawan bubar aja, fokus jualan cilok depan stadion. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Misi remontada di GBLA. Boyan Hodak tuntut Persib fokus penuh hadapi Ratsaburi FC. Persib Bandung kini berada di titik nadir sekaligus ambang pembuktian mentalitas juara. Menjelang laga leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 melawan wakil Thailand Ratsaburi FC pada Rabu, pelatih kepala Boyan Hodak memberikan instruksi tegas kepada anak asuhnya. Lupakan luka di Thailand dan fokus total pada 90 menit penentuan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kekalahan telak 0-3 pada leg pertama di Stadion Dragon Solar Park pekan lalu diakui Boyan sebagai hantaman berat. Meski secara statistik Persib mampu mengimbangi permainan dan menciptakan beberapa peluang emas, termasuk bola yang membentur tiang gawang, ketidakefektifan di lini depan dan rapuhnya transisi bertahan menjadi lubang yang dieksploitasi lawan. Kondisi fisik pemain tidak ada masalah, namun secara mental kami harus bekerja keras memulihkan kepercayaan diri setelah hasil di Thailand, ujar Boyan Hodak dalam sesi latihan di GBLA. Pelatih asal Kroasia tersebut menekankan bahwa dalam sepak bola, kekalahan buruk terkadang diperlukan sebagai alarm untuk bangkit lebih kuat. Persib menghadapi misi yang sering disebut sebagai remontada atau keajaiban membalikkan keadaan. Untuk melaju ke perempat final, Maung Bandung wajib menang dengan selisih minimal 4 gol, skor 4-0, atau setidaknya menyamai agregat 3-0 untuk memaksakan babak tambahan waktu.
Boyan meyakini bahwa faktor cuaca Bandung yang lebih bersahabat dan dukungan masif dari puluhan ribu bobotoh akan menjadi pemain ke-12 yang mampu menggetarkan mental lawan. Boyan Hodak menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi. Kami masih memiliki 90 menit di Bandung. Segalanya bisa terjadi. Kami akan tampil agresif sejak menit pertama untuk mengejar keajaiban itu. Persib Bandung incar Ronald Koeman Jr. Manuver ambisius Pangeran Biru di bursa transfer 2026. Raksasa sepak bola Indonesia Persib Bandung kembali mengguncang bursa transfer pemain dengan kabar ketertarikan mereka memboyong penjaga gawang asal Belanda, Ronald Koeman Jr. Kabar ini pertama kali diembuskan oleh media kenamaan Belanda, Football International, dan segera viral di berbagai platform media sosial serta portal berita nasional. Ronald Koeman Jr. yang saat ini menjadi kiper utama di klub kasta tertinggi Belanda, Eredivisie, SC Telstar, dikabarkan masuk dalam radar pantauan tim pemandu bakat Persib Bandung. Penampilan impresif kiper berusia 30 tahun tersebut, terutama saat laga melawan FC Twente baru-baru ini, disebut-sebut menjadi alasan kuat ketertarikan manajemen Pangeran Biru. Kontrak Koeman Jr. di SC Telstar akan berakhir pada 30 Juni 2026. Hal ini memungkinkan Persib untuk mendapatkannya secara gratis atau free transfer untuk musim depan. Pengamat sepak bola Gert-Jan Jacobs menyebutkan bahwa keberadaan pemain seperti Tom Haye, Mark Klok, dan Eliano Reydenders di skuad Persib saat ini menjadi daya tarik besar bagi Koeman Jr. untuk berkarier di Asia. Setelah sukses mendatangkan ex-bintang PSG, Layvin Kurzawa pada putaran kedua musim lalu, Persib tampaknya ingin terus meningkatkan standar skuad mereka dengan pemain-pemain berpengalaman dari Eropa. Meski Persib berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya, langkah tim kebanggaan bobotoh ini tidak akan mudah. Laporan dari Dunia Maya menyebutkan adanya minat dari klub papan atas di Singapura yang juga memantau situasi sang kiper. Namun basis massa pendukung Persib yang masif dan atmosfer sepak bola Indonesia yang fanatik dinilai menjadi nilai tawar yang sulit ditolak oleh pemain kelahiran Barcelona tersebut. Hingga saat ini, manajemen Persib Bandung belum memberikan pernyataan resmi mengenai negosiasi tersebut. Namun spekulasi di kalangan pendukung menyebutkan bahwa kehadiran Koeman Jr. mungkin akan menggantikan posisi kiper asing saat ini, Adam Priesbeck, yang kontraknya juga mulai memasuki masa evaluasi akhir musim. Ronald Koeman Jr. sendiri dikenal sebagai kiper dengan kemampuan distribusi bola yang akurat serta refleks yang sangat baik. Karakter yang sangat cocok dengan gaya permainan modern yang diusung pelatih Boyan Hodak. Beckham Putra pulih total. Senjata rahasia Boyan Hodak untuk misi mustahil di GBLA. Kabar sejuk menyelimuti markas Persib Bandung di tengah persiapan krusial menghadapi leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2. Setelah sempat diragukan tampil akibat cedera hamstring yang menderanya pada akhir Januari lalu, gelandang kreatif Beckham Putra Nugraha secara resmi dinyatakan pulih 100% dan siap diturunkan oleh pelatih Boyan Hodak. Kembalinya pemain bernomor punggung 7 ini menjadi suntikan moral yang luar biasa bagi skuad Maung Bandung yang tengah memikul beban berat untuk membalikan keadaan setelah kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di leg pertama. Kepastian pulihnya Beckham didapat setelah sang pemain melewati rangkaian tes fisik intensif di bawah pengawasan tim medis Persib pada Senin pagi. Dokter tim mengonfirmasi bahwa Beckham tidak lagi merasakan nyeri dan sudah bisa mengikuti seluruh menu latihan taktis bersama tim utama. Alhamdulillah, kondisi Beckham sudah sangat baik. Dia telah melewati fase rehabilitasi dengan disiplin tinggi. Secara medis, dia sudah siap 100% untuk bertanding, ujar perwakilan tim medis di sela-sela latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih Boyan Hodak tidak bisa menyembunyikan rasa lega atas kembalinya pilar lini tengahnya tersebut. Dalam skema serangan balik cepat yang sering diterapkan Boyan, Beckham memegang peran vital sebagai jembatan antara lini tengah dan lini depan. Boyan mengisyaratkan bahwa ia akan memberikan peran bebas, free roll, kepada Beckham untuk mengeksploitasi celah di lini belakang Ratchaburi yang dikenal disiplin. Beckham memiliki visi bermain yang berbeda. Dia tahu kapan harus menahan bola dan kapan harus melepaskan umpan kunci. Di leg pertama, kami kekurangan kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Dengan adanya Beckham, kami memiliki opsi untuk membongkar pertahanan mereka dari tengah maupun sisi sayap, ungkap Boyan Hodak dengan optimisme tinggi.
Publik sepak bola Bandung kini menaruh harapan besar pada pundak Beckham. Sebutan mengobok-obok pertahanan lawan bukan sekadar kiasan. Kemampuan dribbling Beckham diharapkan mampu memancing pemain bertahan Ratchaburi keluar dari posisinya, sehingga membuka ruang bagi William Barros atau Andrew Jong untuk mencetak gol. Persib setidaknya membutuhkan kemenangan dengan selisih 4 gol untuk lolos langsung ke babak perempat final. Kehadiran Beckham diyakini akan membuat alur serangan Persib lebih cair dan tidak mudah terbaca seperti pada pertemuan pertama di Thailand. Di dunia maya, tagar #BeckhamIsBack mulai membanjiri lini masa media sosial sejak pagi hari. Para bobotoh menyambut antusias kembalinya sang putra daerah. Narasi mengenai keajaiban di GBLA kini kembali menggema, mengingat sejarah Persib yang seringkali tampil terenggimas saat didukung penuh oleh puluhan ribu supporter fanatiknya di kandang sendiri. Dengan kembalinya Beckham putra, Boyan Hodak kini memiliki kepingan puzzle terakhir untuk menyusun strategi all-out attack demi menjaga harga diri sepak bola Indonesia di kancah Asia. Keuntungan ganda Maung Bandung. Persib unggul kebugaran, Ratchaburi FC dihantam badai kelelahan jelang leg 2 ACL2. Angin segar berhembus ke arah Persib Bandung menjelang laga penentuan babak 16 besar AFC Champions League 2 ACL2 melawan Ratchaburi FC. Berdasarkan pantauan fakta terbaru di dunia maya dan laporan media olahraga Asia hari ini, skuad asuhan Boyan Hodak dipastikan mengantongi keunggulan fisik yang signifikan. Di saat Persib memiliki waktu istirahat yang ideal, sang tamu asal Thailand, Ratchaburi FC justru tiba di Bandung dengan kondisi kelelahan hebat akibat jadwal kompetisi domestik yang mencekik. Gila ya, lihat jadwal ACL2 hari ini, gue jujur agak kasihan sama Ratchaburi FC. Mereka ini datang jauh-jauh dari Thailand, tapi mukanya udah kayak orang belum tidur 3 hari gara-gara ngerjain skripsi. Katanya sih kelelahan jadwal padat. Bro, kalau kalian ke Bandung cuma buat tidur, mending ke hotel di Braga aja. Jangan ke GBLA. Di sana bukan tempat istirahat, di sana tempat pembantaian. Kebugaran pemain kunci seperti Federico Barba, Sergio Castel, hingga kembalinya Beckham putra yang baru pulih dari cedera menjadi modal krusial. Kondisi fisik kami berada di level tertinggi. Persib, full power, full smile. Bandingin sama Persib, mereka itu kalau lihat back lawan yang lagi capek, matanya langsung ijo kayak lihat promo diskon 90%. Gue yakin baru menit ke-10, back Ratchaburi udah bakal angkat tangan minta diganti. Bukan karena cedera, tapi karena pusing lihat pergerakan pemain kita yang kayak pakai cheat darah tak terbatas. Berbanding terbalik dengan tuan rumah, Ratchaburi FC datang ke Bandung dengan membawa beban keletihan. Berdasarkan laporan media sosial dari basis supporter The Dragons di Thailand, tim asuhan pelatih mereka baru saja melakoni laga berat di Liga Utama Thailand pada akhir pekan kemarin sebelum langsung bertolak ke Indonesia. The Dragons? Dragon apaan? Julukan mereka The Dragons, tapi pas mendarat di Bandung kemarin, gue lihat mereka bukan kayak naga yang mau nyembur api, tapi kayak naga yang lagi butuh paracetamol. Lemes banget. Mereka ngeluh jadwal padat. Ya ampun, itu tim bola atau karyawan magang yang baru dapat overtime. Para pengamat sepak bola di media sosial menyoroti bahwa situasi ini adalah momentum emas bagi Persib untuk melakukan strategi high pressing. Dengan kondisi lawan yang kelelahan, Boyan Hodak diprediksi akan menginstruksikan anak asuhnya untuk langsung mengobok-obok pertahanan lawan sejak peluit pertama dibunyikan. Kelelahan otot biasanya berdampak pada menurunnya konsentrasi pemain di 15 menit awal dan 15 menit akhir pertandingan. Inilah celah yang harus dimanfaatkan Persib untuk mengejar defisit 3 gol. Jika Persib bisa mencetak gol cepat di 10 menit pertama, mental Ratchaburi yang sedang lelah secara fisik akan runtuh. Ini adalah perang saraf sekaligus perang ketahanan fisik, tulis salah satu analis taktik terkemuka di platform X hari ini. Faktor kelelahan Ratchaburi diprediksi akan semakin parah dengan tekanan psikologis dari tribun penonton. Stadion GBLA yang diprediksi akan terisi penuh oleh puluhan ribu bobotoh yang teriakannya lebih kenceng dari mesin jet akan menciptakan atmosfer intimidatif yang menguras energi mental lawan. Dengan kondisi lawan yang sedang kehabisan bensin, jalan menuju keajaiban remontada di Bandung kini terbuka lebar. Persib Bandung tidak hanya bertarung melawan 11 pemain di lapangan, tetapi juga berpacu dengan waktu untuk memanfaatkan setiap detik kelelahan yang dialami tim tamu demi tiket perempat final ACL2. Pesan buat tim tamu,
Buat Ratchaburi, saran gue sih satu. Pas masuk lapangan nanti, jangan lupa bawa bantal. Soalnya kalau kalian dibantai 5-0 sama Persib di depan ribuan bobotoh yang teriakannya lebih kenceng dari mesin jet, rasa sakitnya nggak seberapa dibanding rasa ngantuk kalian itu. Selamat datang di Bandung, kota kembang yang bakal bikin kalian layu sebelum berkembang. #Persib juara 5-0 tanpa balas. Revolusi skuad Maung Bandung. Adit targetkan Persib juara Asia. Siapkan anggaran ratusan miliar dan incar Sodik Aujola. Manajemen Persib Bandung di bawah komando Aditya Putra Herawan, Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, secara resmi mengumumkan peta jalan ambisius untuk musim depan. Tidak tanggung-tanggung, demi menjaga dominasi di Super League dan menembus papan atas kompetisi Asia, manajemen telah menyiapkan anggaran fantastis yang menyentuh angka ratusan miliar rupiah untuk perombakan dan penguatan skuad asing. Langkah ini diambil sebagai respons atas evaluasi performa tim sepanjang musim 2025-2026, di mana Persib dinilai memerlukan kedalaman skuad yang lebih kompetitif untuk bersaing di level internasional. Bos Adit, sapaan akrab di kalangan bobotoh, menegaskan bahwa target Persib musim depan bukan lagi sekedar bersaing di papan atas domestik, melainkan menjadi kekuatan yang disegani di level AFC. Untuk mewujudkan hal tersebut, dukungan finansial yang masif telah disiapkan guna mendatangkan pemain-pemain asing kelas wahid. Di tengah ambisi besar manajemen Persib Bandung yang dipimpin Aditya Putra Herawan untuk membangun Dream Team musim depan, satu nama mencuat sebagai primadona, Sodik Aujola. Pemain sayap asal Nigeria ini bukan sekedar nama di bursa transfer. Ia adalah jawaban atas kebutuhan Boyan Hodak akan sosok predator yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Berdasarkan analisis performa dan data statistik yang beredar di jagat maya serta media sosial per hari ini, berikut adalah keunggulan mutlak Sodik Aujola yang membuatnya layak dihargai mahal oleh manajemen Maung Bandung. Salah satu atribut paling mencolok dari Aujola adalah explosive pace. Di liga-liga kompetitif yang pernah ia jalani, Aujola dikenal sebagai pemain yang sulit dihentikan dalam situasi 1 lawan 1. Kemampuannya melakukan akselerasi dari posisi diam menjadikannya ancaman nyata bagi bek sayap lawan. Bagi Persib, kehadiran Aujola akan memberikan dimensi serangan balik yang jauh lebih mematikan di level Asia. Berbeda dengan winger tradisional yang hanya mengandalkan lari, Aujola memiliki ketenangan luar biasa di depan gawang. Statistik menunjukkan bahwa ia memiliki persentase konversi peluang yang sangat tinggi untuk ukuran pemain sayap. Playmaking ability. Selain mencetak gol, ia memiliki catatan assist yang impresif. Visi bermainnya memungkinkan ia memberikan umpan tarik matang kepada striker utama, sebuah kombinasi yang diimpikan untuk melayani Andrew Jung dan Sergio Castel. Sesuai dengan karakter pemain Afrika, Aujola memiliki keunggulan fisik yang sangat tangguh. Ia dikenal sebagai pemain yang bandel dan sulit dijatuhkan oleh lawan. Di kompetisi ACL2 yang menuntut intensitas tinggi, ketahanan fisik Aujola menjadi aset berharga agar Persib tidak kekodoran dalam jadwal padat antara liga domestik dan kancah internasional. Keunggulan lain yang membuat Boyan Hodak kepincut adalah fleksibilitasnya. Aujola mampu bermain sama baiknya di posisi sayap kanan, sayap kiri, maupun sebagai second striker. Atribut ini memberikan ruang bagi pelatih untuk melakukan rotasi taktik di tengah pertandingan tanpa harus melakukan pergantian pemain. Sebuah fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tim-tim raksasa Thailand atau Jepang. Dikutip dari berbagai sumber basis data sepak bola dunia maya, rata-rata expected goals dan expected assist Aujola berada di persentil 90 ke atas dibandingkan pemain lain di posisinya. Hal inilah yang mendasari keyakinan Bos Adit bahwa investasi ratusan miliar untuk pemain seperti Aujola bukan sekedar perjudian, melainkan langkah strategis yang terukur. Sodik Aujola bukan sekedar pemain sayap biasa, dia adalah paket lengkap, cepat,
kuat dan cerdas secara taktik. Statistiknya tidak berbohong. Dia adalah tipe pemain yang bisa memenangkan gelar bagi Anda. Tulis salah satu analis sepak bola terkemuka di media sosial hari ini. Langkah Persib untuk mengejar tanda tangan Aujola menunjukkan pergeseran paradigma manajemen. Bukan lagi sekedar mencari pemain asing murah dan bagus, namun beralih ke pemain berkualitas internasional dengan data yang tervalidasi. Dengan sokongan anggaran ratusan miliar, kehadiran Aujola di GBLA musim depan diharapkan menjadi awal dari dominasi total Persib di kancah Asia. Vujovic tak terkejut dengan ledakan Beckham Putra. Potensi emasnya sudah terlihat sejak hari pertama. Di tengah euforia pulihnya Beckham Putra Nugraha menjelang laga krusial Persib Bandung melawan Ratchaburi FC di ajang AFC Champions League 2 atau ACL2, sebuah komentar menarik datang dari jauh. Mantan bek tangguh sekaligus legenda juara ISL 2014, Vladimir Vujovic, memberikan testimoninya mengenai perkembangan sang wonderkid yang kini telah menjelma menjadi pilar utama Maung Bandung. Pria yang akrab disapa Vlado tersebut menyatakan melalui unggahan di media sosial pribadinya dan wawancara singkat dengan media olahraga internasional bahwa dirinya sama sekali tidak terkejut melihat Beckham menjadi pusat perhatian sepak bola Asia saat ini. Vujovic, yang dikenal memiliki kedekatan emosional dengan publik Bandung, mengungkapkan bahwa bakat Beckham bukanlah sesuatu yang muncul secara instan. Ia telah mengamati pertumbuhan adik kandung Gian Zola tersebut sejak Beckham masih merintis karier di akademi dan mulai mencicipi latihan bersama tim senior bertahun-tahun lalu. Banyak orang terkejut melihat betapa cepatnya Beckham beradaptasi dengan tekanan di kompetisi Asia. Namun bagi saya, ini bukan kejutan. Saya sudah melihat percikan bakat dan mentalitasnya sejak lama. Dia memiliki kepercayaan diri yang jarang dimiliki pemain muda seusianya saat itu, ujar Vujovic dalam kutipan yang viral di dunia maya hari ini. Menurut Vlado, keunggulan utama Beckham yang paling berkembang pesat dalam 1 tahun terakhir adalah kematangan taktis. Jika dahulu Beckham dikenal hanya sebagai pemain teknis yang lincah, kini di bawah asuhan Boyan Hodak, ia telah bertransformasi menjadi gelandang modern yang mampu mengatur ritme permainan dan disiplin dalam transisi bertahan. Dia bukan lagi sekedar pemain yang pamer skill, dia sekarang bermain untuk tim. Visi bermainnya telah meningkat ke level di mana dia bisa melihat celah sebelum orang lain melihatnya, tambah Vujovic. Kembalinya Beckham dari cedera tepat sebelum laga melawan Ratchaburi FC di GBLA dianggap Vujovic sebagai momen takdir. Sebagai pemain yang pernah merasakan magisnya dukungan bobotoh di stadion, Vlado meyakini bahwa Beckham adalah pemain yang mampu menyerap energi penonton dan mengubahnya menjadi performan luar biasa di lapangan. Komentar Vujovic ini mendapat respons hangat dari netizen dan bobotoh di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan X. Banyak yang menganggap testimoni dari mantan pemain asing sekelas Vujovic adalah validasi atas kerja keras Beckham selama ini. Menutup pernyataannya, Vlado memberikan pesan penyemangat bagi Beckham dan seluruh tim Persib agar tidak gentar menghadapi defisit gol dari wakil Thailand. GBLA punya atmosfer yang bisa menciutkan nyali lawan manapun. Dengan Beckham di lapangan, Persib punya kreativitas ekstra untuk menghancurkan pertahanan mereka. Saya akan menonton dari sini dengan penuh keyakinan, pungkasnya. Narasi ini tidak hanya menjadi bumbu penyedap jelang pertandingan, tetapi juga pengakuan nyata bahwa sistem pembinaan pemain muda di Persib Bandung mulai membuahkan hasil yang diakui oleh para profesional mancanegara.